Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai uji homogenitas data. Statistika, silakan buka buku statistika halaman 201. Untuk uji homogenitas data merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya. Bisa diartikan data memiliki keragaman atau variasi yang sama. Nah, hasil uji homogenitas yang baik apabila hasil uji tersebut simpangan estimasinya mendekati angka 0. Kemudian untuk model homogenitas data itu memiliki dua model. Yang pertama, untuk dua kelompok menggunakan uji T dan uji F. Kemudian untuk data berkelompok, yaitu data dari dua data atau lebih, kita bisa menggunakan uji Hartley-F-Max dan uji Bartlett. Langsung saja untuk pembahasan uji T untuk homogenitas sampel dependen itu halaman 202. Di sini rumus uji T untuk homogenitas yaitu T sama dengan, ini saya sudah menulis, T sama dengan ST min SR akar dari N min 2 per akar dari 4 ST SR kali 1 min R kuadrat X1 X2, di mana SR adalah standar deviasi rendah dari varian populasi dan ST merupakan standar deviasi tinggi dari varian populasi. Untuk langkah-langkah uji T, yang pertama kita menentukan hipotesis uji homogenitasnya. Kemudian yang kedua, mencari harga standar deviasi masing-masing kelompok. Kemudian mencari harga rata-rata standar deviasi dari masing-masing kelompok. Kemudian mencari nilai korelasi antara X1 dan X2. Kemudian mencari harga T-tabel dan menarik kesimpulan dengan cara membandingkan T hitung dan T-tabel. Jika T hitungnya itu kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Oke, langsung masuk ke contoh 7.4, yaitu 202, halaman 203. Di sini kita mempunyai dua model pembelajaran. Yang pertama, model TGT, dan yang kedua, model ceramah. Untuk langkah pertama, kita menentukan hipotesis, yaitu H0 data memiliki variansi yang sama atau homogen. H1 data tidak memiliki variansi yang sama atau homogen. Untuk hipotesis statistiknya, kita dapat menuliskan seperti ini. H0 sama dengan ini dan H1 seperti ini. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita menentukan harga standar deviasi dan rata-rata standar deviasi. Untuk mempermudah, kita buat tabel bantu. Di situ udah ada tabel 7.9. Untuk mencari harga sigma X1, sigma X12, sigma X2, sigma 22, dan sigma X1, X2. Ini ya. Ini kita tinggal masukkan X1, kemudian X12-nya itu dari ini dikuadratkan. Kemudian X2-nya sama seperti yang X12 caranya. Kemudian X1 kali X2. Kemudian kita mendapatkan sigma X1, sigma X12, sigma X1, X2, sigma 22, dan sigma X1 kali X2. Untuk selanjutnya, tinggal memasukkan data ke dalam rumus. Untuk rumus mencari standar deviasi rata-rata, kita menggunakan rumus SI sama dengan akar dari sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan per N min 1. Tadi kan kita di sini ada S1 sama dengan akar dari 565. Dari data tabel yang tadi tinggal dimasukkan min 73 dikuadratkan per 10 min 1 ke 9 sama dengan 1,90. Sehingga kita dapat untuk standar deviasi kelompok 1 adalah 1,90 dan untuk standar deviasi kelompok 2 itu 1,35. Kemudian untuk yang langkah keempat, harga rata-rata standar deviasi. Harga standar deviasi, rata-rata standar deviasi itu rumusnya adalah ini. X bar I sama dengan SI per akar dari N.
Nah, tadi kan sudah mendapatkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti tinggal X bar itu sama dengan, Sx bar 1 itu 1,90 per akar 10 yang hasilnya sama dengan 0,60, dan Sx bar 2 sama dengan 1,35 per akar 10 sama dengan 0,43. Nah, selanjutnya kita menentukan harga korelasi antara X1 dan X2. Untuk X1 dan X2 itu adalah kita menggunakan rumus yang Rx1 X2. Kita menggunakan rumus seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus karena kan kita sudah mengetahui ini semua. Jadi hasilnya nanti 0,01. Nah, kalau sudah ketemu harga korelasi, kita bisa menentukan harga T, di mana T sama dengan ST min SR yang awal tadi itu, akar N min 2, di mana tadi? Ini. Kita dapat menguji homogenitas menggunakan uji T. Tinggal masukkan ke sini, hasilnya 0,47. Sehingga selanjutnya kita dapat menentukan T tabel, di mana kita menggunakan DK sama dengan N min 2, yaitu sama dengan 10 min 2 sama dengan 8, sehingga T tabelnya itu sama dengan 2,31. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menyimpulkan, karena kan harga T hitung itu kurang dari T tabel, di mana harga T hitung itu 0,47 itu kurang dari T tabel 2,31, maka H0 diterima, sehingga dapat simpulkan bahwa data berdistribusi normal atau data itu memiliki varian yang sama atau homogen. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai uji homogenitas data. Statistika, silakan buka buku statistika halaman 201. Untuk uji homogenitas data merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya. Bisa diartikan data memiliki keragaman atau variasi yang sama. Nah, hasil uji homogenitas yang baik apabila hasil uji tersebut simpangan estimasinya mendekati angka 0. Kemudian untuk model homogenitas data itu memiliki dua model. Yang pertama, untuk dua kelompok menggunakan uji T dan uji F. Kemudian untuk data berkelompok, yaitu data dari dua data atau lebih, kita bisa menggunakan uji Hartley-F-Max dan uji Bartlett. Langsung saja untuk pembahasan uji T untuk homogenitas sampel dependen, itu halaman 202. Di sini rumus uji T untuk homogenitas yaitu T sama dengan, ini saya sudah menulis, T sama dengan ST min SR akar dari N min 2 per akar dari 4 ST SR kali 1 min R kuadrat X1 X2, di mana SR adalah standar deviasi rendah dari varian populasi dan ST merupakan standar deviasi tinggi dari varian populasi. Untuk langkah-langkah uji T, yang pertama kita menentukan hipotesis uji homogenitasnya. Kemudian yang kedua, mencari harga standar deviasi masing-masing kelompok. Kemudian mencari harga rata-rata standar deviasi dari masing-masing kelompok. Kemudian mencari nilai korelasi antara X1 dan X2. Kemudian mencari harga T tabel dan menarik kesimpulan dengan cara membandingkan T hitung dan T tabel. Jika T hitungnya itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Oke, langsung masuk ke contoh 7.4, yaitu 202, halaman 203. Di sini kita mempunyai dua model pembelajaran. Yang pertama, model TGT, dan yang kedua, model ceramah. Untuk langkah pertama, kita menentukan hipotesis, yaitu H0 data memiliki varians yang sama atau homogen. H1 data tidak memiliki varians yang sama atau homogen.
untuk hipotesis statistiknya kita dapat menuliskan seperti ini. H0 sama dengan ini dan H1 seperti ini. Kemudian untuk langkah yang kedua kita menentukan harga standar deviasi dan rata-rata standar deviasi. Untuk mempermudah kita buat tabel bantu. Di situ udah ada tabel 7.9. Untuk mencari harga sigma X1, sigma X12, sigma X2, sigma 22 dan sigma X1, X2. Ini ya. Ini kita tinggal masukkan X1, kemudian X12-nya itu dari ini dikuadratkan. Kemudian X2-nya sama seperti yang X12 caranya. Kemudian X1 kali X2. Kemudian kita mendapatkan sigma X1, sigma X12, sigma X1, X2, sigma 22 dan sigma X1 kali X2. Untuk selanjutnya tinggal memasukkan data ke dalam rumus. Untuk rumus mencari standar deviasi rata-rata, kita menggunakan rumus SI sama dengan akar dari sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan per N min 1. Tadi kan kita di sini ada S1 sama dengan akar dari 565. Dari data tabel yang tadi tinggal dimasukkan min 73 dikuadratkan per 10 min 1 ke 9 sama dengan 1,90. Sehingga kita dapat untuk standar deviasi kelompok 1 adalah 1,90 dan untuk standar deviasi kelompok 2 itu 1,35. Kemudian untuk yang langkah keempat, harga rata-rata standar deviasi. Harga standar deviasi rata-rata standar deviasi itu rumusnya adalah ini. X bar I sama dengan SI per akar dari N. Nah, tadi kan sudah mendapatkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti tinggal X bar itu sama dengan, SX bar 1 itu 1,90 per akar 10 yang hasilnya sama dengan 0,60 dan SX bar 2 sama dengan 1,35 per akar 10 sama dengan 0,43. Nah, selanjutnya kita menentukan harga korelasi antara X1 dan X2. Untuk X1 dan X2 itu adalah kita menggunakan rumus yang Rx1 X2. Kita menggunakan rumus seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus karena kan kita sudah mengetahui ini semua. Jadi hasilnya nanti 0,01. Nah, kalau sudah ketemu harga korelasi, kita bisa menentukan harga T, di mana T sama dengan ST min SR yang awal tadi itu. Akar N min 2 gimana tadi? Ini kita dapat menguji homogenitas menggunakan uji T. Tinggal masukkan ke sini, hasilnya 0,47. Sehingga selanjutnya kita dapat menentukan T tabel di mana kita menggunakan DK sama dengan N min 2, yaitu sama dengan 10 min 2 sama dengan 8, sehingga T tabelnya itu sama dengan 2,31. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menyimpulkan karena kan harga T hitung itu kurang dari T tabel, di mana harga T hitung itu 0,47 itu kurang dari T tabel 2,31. Maka H0 diterima, sehingga dapat simpulkan bahwa data berdistribusi normal atau data itu memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya uji F-Fisher. Kita langsung masuk ke contoh 7.5. Di sini datanya menggunakan tabel dari 7.4. Nah, untuk langkah pertama, kita menentukan hipotesis uji homogenitas dengan menggunakan uji F, di mana H0 sama dengan data memiliki variansi yang sama atau homogen, dan H1-nya data tidak memiliki variansi yang sama atau homogen. Kemudian menentukan harga rata-rata untuk X1 dan X2. Untuk rata-ratanya itu jumlah keseluruhan dari Fx1 per N, di mana X1 datanya kan tadi jumlahnya 73 per 10
N-nya 10 sama dengan 7,30 dan X2-nya 55/10 sama dengan 5,50. Kemudian untuk menentukan varian masing-masing kelompok data, kita menggunakan tabel bantu X1 min X bar 1 kuadrat dan X2 min X bar 2 kuadrat. Nah, dari tabel ini kita dapat menentukan varian data pada kelompok A dan B. Untuk kelompok A, kita tinggal masukkan yang data kelompok A yaitu 32,1 per 9 karena N-1 sama dengan 3,57 dan varian data pada kelompok B sama dengan 1,83. Dan selanjutnya halaman 206 itu menghitung nilai F hitung yaitu F hitung sama dengan varian terbesar dan varian per varian terkecil, di mana 3,57 per 1,83 sama dengan 1,95. Maka kita dapat mencari F tabelnya dengan DK pembilang itu N-1 dan DK penyebutnya N-1 sama dengan 9 dan 9. Maka F tabelnya kita temukan. F tabelnya bisa dilihat di halaman 431. Itu F tabelnya sama dengan 3,18. Jadi dari yang selanjutnya adalah uji F maksimal Hartley. Langsung saja ke contoh soal 7.6. Di sini kita memiliki 3 kelompok data. Bisa dilihat ini. Dan langkah pertama untuk uji F maksimal Hartley ini, yang pertama kita menentukan hipotesis uji homogenitas dengan menggunakan rumus F maksimal Hartley ini. Nah, untuk H0-nya, data memiliki varians yang sama atau homogen. Untuk H1-nya, data tidak memiliki varians yang sama atau homogen. Untuk hipotesis statistiknya, H0 sama dengan H0 adalah sigma 12 sama dengan sigma 22 sama dengan sigma 33. Dan H1 sama dengan sigma 12 tidak sama dengan sigma 22 tidak sama dengan sigma 33. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan harga standar deviasi masing-masing kelompok data sebagaimana berikut ini. Ini adalah tabel bantu untuk mempermudah kita dalam menghitung standar deviasi. Ini dari data tersebut kita memperoleh sigma dari X1, sigma dari X12 dan seterusnya. Untuk itu kita bisa memasukkan atau mencari standar deviasi masing-masing kelompok. Dengan menggunakan rumus ini, kita langsung S1 atau standar deviasi kelompok 1 sama dengan 6,94 dan S2 adalah 5,80. Untuk S3 atau standar deviasi dari kelompok 3 adalah 6,57. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung harga F maksimal, yakni dengan F maksimal membandingkan standar deviasi terbesar dengan standar deviasi terkecil, di mana terbesar itu 6,94 dari data pertama dan 5,80 itu dari data kedua. Sehingga F maksimal sama dengan 1,20. Nah, untuk mencari F tabel, kita menggunakan DK pembilang N-1 dengan N sama dengan 10 dan min 1 sama dengan 9. DK penyebutnya N-1 dengan N sama dengan 10, sehingga 10 min 1 sama dengan 9. Dan kita dapat melihat F tabel 0,05.29 banding 9 sama dengan 3,18 di halaman 431. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat menyimpulkan harga F hitung itu kurang dari F tabel, di mana 1,20 kurang dari 3,18. Maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk selanjutnya adalah uji Bartlett, yaitu uji homogenitas dengan menggunakan Bartlett. Itu rumusnya seperti ini.
S kuadrat sama dengan ln 10 kali P min sigma DK log S kuadrat. Nah, untuk langkah yang pertama, kita langsung masuk ke contoh 7.7. Langkah yang pertama, kita tentukan hipotesis homogenitasnya. Yang pertama adalah H0, data memiliki varians yang sama atau homogen. H1, data tidak memiliki varians yang sama atau homogen. Untuk hipotesis statistiknya seperti ini. Nah, diperoleh harga rata-rata masing-masing kelompok. Kita menggunakan tabel bantu untuk mencari harga rata-rata dan varian. Ini sehingga kita peroleh untuk sigma X1 sama dengan 270 dengan rata-ratanya sama dengan 27, dan untuk sigma dari X1 min X bar 1 kuadrat sama dengan 434, dan X2 nya ini dan seterusnya. Nah, dari data ini kita bisa menentukan varian harga dari masing-masing kelompok dengan rumus SI kuadrat sama dengan sigma XI min X bar I kuadrat per N min 1. Untuk harga dari XI min XI X1 maksudnya per N min 1. Ini untuk kelompok pertama, di mana ini adalah ini per 9 sama dengan 48,22, dan ini untuk kelompok kedua atau data kedua, dan ini data ketiga. Nah, dari sini kita dapat menentukan S atau varian gabungan. Dan ini menggunakan tabel bantu lagi, di mana tabel bantu ini adalah harga dari sigma DK S gabungan. Nah, di sini ada kelompok 1, 2, 3 dengan DK-nya 9 karena DK itu N-1. N-1 hingga 999. Jumlah dari DK adalah 27, dan ini varian pertama, log dari varian dan DK log dari varians, kemudian DK dari varians. Nah, selanjutnya ini adalah harga dari dari varian gabungan atau harga dari gabungan, varian gabungan ini dengan rumus S kuadrat gabungan sama dengan sigma DK SI kuadrat per sigma DK. Nah, kita memperoleh DK sigma DK SI kuadrat itu adalah 1124,46. Kita masukkan dengan sigma DK-nya 27 sehingga kita peroleh 41,65. Dari situ kita dapat menentukan harga log S gabungan dan B, di mana rumusnya adalah B sama dengan log S gabungan kali sigma DK sama dengan 1,62 dari ini kali 27 sama dengan 43,74. Nah, dari situ kita juga dapat menentukan X kuadratnya, di mana dengan rumus ln 10 B min sigma DK log S kuadrat. Nah, untuk itu kita memperoleh 0,41. Ditentukan harga X kuadrat tabel yaitu DK sama dengan K min 1, di mana kan DK-nya tadi ada 3 dari 3 kelompok min 1 sehingga 2, dan X data X2 tabelnya itu 0,05 banding 2. Kita memperoleh harga X tabel 5,99. Nah, karena hasil dari X hitung kurang dari X tabel atau 0,41 kurang dari 5,99, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian homogen atau data dari ketiga kelompok yaitu gaji, efikasi diri, dan kepuasan kerja adalah homogen.